mengenal beberapa dasar lagi yang lain, yaitu kita akan coba mengenalkan pada teman-teman kita juga bisa merubah jenis huruf yang ada. Caranya dengan memblok isinya, memblok, terus boleh menggunakan yang ini, menu home, masuk dari submenu font, tinggal kita pilih di font, tinggal jenis huruf apa yang paling tepat. Biasanya deskripsi memang Times New Roman, tapi pada contoh kali ini kita akan mencoba beberapa jenis huruf. Tinggal diklik saja kalau teman-teman pilihnya yang mana, yang suka yang mana. Misalnya sekarang saya mau coba yang Cambria. Nah, seperti ini teman-teman jenis hurufnya. Berikutnya juga misalnya ukuran hurufnya mau saya kecilkan lagi, tinggal pilih yang font size. Ya, biasanya ukuran tulisan skripsi standarnya 12 ya teman-teman. Oke. Nah, berikutnya lagi ada di sini increase font size dan juga ada decrease font size. Ini untuk bisa membuat huruf lebih besar dan lebih kecil. Contohnya huruf P ini saya mau besarkan. Ini pilih yang increase. Oke, hampir sama ya. Sampai 80 fontnya. Kalau mau kecilkan lagi, tapi biasanya untuk mempermudah teman-teman silakan aja pakai yang dari font size. Berikutnya, kalau ada kalimat penting dalam skripsi memang yang harus dibuat dalam format strike through, silakan teman-teman tinggal di blok dan di klik. Oke. Jarang juga sih ya, deskripsi menggunakan strike, tapi jarang sekali teman-teman. Berikutnya lagi ada text high color. Text high color kita coba-coba aja ya teman-teman untuk melihat hasilnya. Oke, ini text high color untuk memberi warna teksnya. Terus ada juga yang font color, memberi warna fontnya. Tapi saya blok dulu ya teman-teman, ini misalnya. Oke. Terus ada lagi yang masih sama kayak yang yaitu ini ya, memberi warna, yaitu shading. Oke, saya misalkan shadingnya berwarna merah. Seperti ini ya teman-teman. Nah, yang beberapa hal lain lagi yang penting yaitu ini ya teman-teman, subscribe sama subscribe. Nah, biasanya teman-teman menggunakan subscribe dan subscribe itu biasanya dalam pengaturan penulisan pangkat ya. Misalkan untuk contoh, misalnya teman-teman di sini saya misalkan 1 pangkat 1, 1 pangkat 2 aja lah gitu. Tuliskan 12, terus kemudian di blok 2-nya pilih subscribe ya, hasilnya akan menjadi seperti ini. Terus kemudian kalau saya pilih subscribe, dia akan menjadi 1, 2 gitu. Atau kalau biar lebih dipahami lagi teman-teman, misalnya ada tulisan X1, X2, X1, ini saya pilih subscribe jadinya X1, oke gitu teman-teman. Oke, tapi biasanya tulisan ini tidak ada dalam kata pengantar ya. Ini biasanya ini hanya cuma buat tambahan biar teman-teman lihat manfaat lainnya yang ada di submenu font. Oke. Oke, berikutnya lagi teman-teman, biasanya dalam tulisan skripsi itu ada beberapa orang yang memang hobi
atau menjadi kebiasaan bahwa dalam kata satu file itu berisikan semua satu skripsinya. Tapi ada orang lain juga yang gaya menulisnya adalah kata pengantar dituliskan dalam file yang berbeda dengan bab 1, bab 2, dan bab 3. Jadi masing-masing bab itu memiliki file yang berbeda. Tapi misalkan teman-teman itu lebih suka menuliskan semuanya itu dalam format satu file, maka ada hal yang sangat-sangat penting yang harus teman-teman tahu, yaitu menggunakan Ctrl Enter untuk memisahkan satu bagian dengan bagian lainnya, misalnya bab 1 dan bab 2. Apa sih manfaat dari Ctrl Enter itu? Yaitu untuk membuat halaman baru. Dan Ctrl Enter itu bisa membantu teman-teman dalam membuat halaman baru secara otomatis. Contohnya seperti ini teman-teman, Ctrl Enter. Nah, nanti akan otomatis pointer kita akan menjadi halaman baru, awal dari ketika halaman baru. Contohnya saja begini teman-teman, keuntungannya bab 1 misalnya, terus kita Enter lagi, maka bab 2 akan berpindah otomatis. Nah, sehingga saat teman-teman kata pengantar ini teman-teman misalnya mau tuliskan lebih banyak lagi dari ini, contohnya saya tuliskan sebagai contoh sampelnya ya teman-teman. Andaikan saja ini adalah satu paragraf ya teman-teman. Nah, saat ketika teman-teman pada halaman yang sebelumnya itu masuk pada halaman berikutnya, maka bab 1 itu akan otomatis berpindah ke halaman berikutnya lagi. Nah, kalau teman-teman tidak menggunakan Ctrl Enter, biasanya bab 1 nanti akan diintil di bagian sini, teman-teman. Ya, di bagian bawah dari ketikan itu. Jadi itu akan membuat teman-teman bingung dan sering terjadi kesalahan perubahan letak ya. Apalagi jika ketika teman-teman sudah banyak yang ada grafik, maka akan berubah sedikit gitu. Jadi sebaiknya teman-teman harus gunakan Ctrl Enter sehingga tidak membingungkan bagi teman-teman gitu. Apalagi teman-teman harus pakai enter ke belakang, ke bawah, hanya untuk memisahkan bahwa bab 1 itu harus di halaman berikutnya. Maka gunakan saja Ctrl Enter. Jadi teman-teman saat merubah kata pengantar, maka bab 1 nanti juga akan berubah secara otomatis bergeser ke halaman berikutnya. Berikutnya lagi teman-teman, dalam tulisan skripsi juga pasti kita akan memasukkan yang namanya tabel ya teman-teman. Cara memasukkan tabel itu juga gampang teman-teman ya. Saya contohkan, kita masuk dari menu insert, pilih menu tabel. Nah, di sini teman-teman ada yang kotak-kotak ini ya, itu sebenarnya adalah sel ya teman-teman. Sel yang terdiri dari 10 kali 8. Sel-sel ini menjadi satu dibentuk menjadilah tabel. Jadi teman-teman itu bisa insert table juga menggunakan sel yang ada di sini. Tapi bisa juga teman-teman menggunakan insert table. Nah, tinggal kita pilih saja dari insert table ya teman-teman. Misalkan saya mau membuat kolomnya 3 dan barisnya 3. Nah, untuk auto fit behaviornya pilih saja yang fix column width supaya otomatis dia akan membentuk ukuran yang sama untuk ini ya, tiap kolom dan ini ya, rows-nya dari setiap selnya teman-teman. Oke, nah, ini teman-teman. Nah, tabel ini juga teman-teman bisa kita rubah teman-teman. Saya juga bisa menggeser kolom ini menjadi lebih besar maupun menjadi lebih kecil. Caranya tinggal dengan klik tahan dan geser. Pada ini ya, arahkan kursor pada bagian ruler teman-teman itu sampai kursornya berubah menjadi anak panah 2 arah, klik tahan dan geser. Ya, tabelnya kolomnya bisa berubah. Begitupun berlaku untuk yang baris, klik tahan dan geser. Ya teman-teman.
Oke, berikutnya saya misalkan di sini nomor, nama, alamat. Sini nomor 1 dan nomor 2. Oke. Nah, kolom ini, tabel ini juga teman-teman bisa kita rubah, tambah maupun mengurangkan. Jadi ini adalah beberapa sel yang terkumpul menjadi satu. Cara menambahkan kolom juga sama, gampangnya maksudnya. Oke, misalkan antara nama dan alamat, saya akan menambahkan satu kolom yang namanya adalah kolom jenis kelamin. Caranya gampang, tinggal di blok saja satu kolom ini, bisa kita klik tahan dan pilih yang namanya insert. Maksudnya klik kanan ya teman-teman, klik kanan, pilih yang insert, terus kemudian arahkan kursormu pada bagian insert itu. Ada yang insert column to the left, insert column to the right, insert row above, dan lain sebagainya. Tapi karena saya mau mengarahkan satu kolom lagi, menambahkan satu kolom lagi setelah kolom nama, berarti dia di sebelah kanan dari kolom nama, maka saya pilih yang insert column to the right. Oke, gampang kan teman-teman? Nah, untuk menghapusnya juga gampang, tinggal klik kanan terus pilih delete column. Jadi deh. Oke. Bahkan kolomnya ini juga bisa kita format. Sebagai contoh, ini mau saya tambahkan dulu ya, satu kolom di atas, satu baris di atasnya. Klik kanan terus pilih insert. Karena saya mau tambahkan baris, saya perhatikan insert row above dan insert row below, karena baris yang mau saya tambahkan. Pilihnya yang above, berarti yang di atas, karena memang saya mau tambahkan satu kolom di atasnya ya. Maaf, bukan satu kolom tapi satu baris ya teman-teman. Nah, berikutnya kita formatnya adalah satu sel ini ada 4 sel, itu saya mau jadikan satu teman-teman, jadikan satu. Jadi cara lain tadi kita pakai menggunakan klik kanan, tapi sebenarnya teman-teman ada dua menu yang baru saat saya mengklik tabel yang ada di Word saya, yaitu menu desain dan menu layout, yaitu menu table tools. Jadi desain dan layout ini memang fokus untuk pengaturan tabel. Jadi kalau ada kan tadi saya klik kanan, saya pilih itu yang ini teman-teman, insert above, insert column dan lain sebagainya. Tapi sekarang kalau saya mau membuat beberapa sel menjadi satu sel, maka saya tinggal pilih yang namanya merge cell pada menu layout dari table tools ini teman-teman. Nah, menjadi satu sel. Tapi kalau misalnya teman-teman mau tambahkan lagi, kayaknya satu sel ini tidak cukup, saya butuhnya 2 sel, maka pilihlah yang split cell. Berarti satu sel itu mau saya bagi, tinggal pilih split cell. Berapa kolom kira-kira? Kalau saya mau tambahkan 2 sel, berarti 2 kolom. Kira-kira berapa baris? 1 baris. Oke, pilihannya tetap dan oke. Hasilnya akan menjadi seperti ini teman-teman. Tinggal kita pindahkan baris kolom ya, garis kolom untuk lurus di sini. Oke. Jadi, kemudian kolom ini juga bisa kita beri warna seperti ini teman-teman. Terus pilih di menu desain, pilih shading, terserah teman-teman mau yang mana kalau teman-teman coba di rumah. Terus stylenya juga, tabelnya bisa teman-teman rubah-rubah mau yang kayak model mana yang disediakan oleh Word ya. Ini ya teman-teman. Atau teman-teman mau buat dengan gaya teman-teman sendiri, silahkan. Atau misalnya teman-teman mau bahwa gambar garisnya tidak kelihatan, gampang teman-teman, tinggal blok ini ya, misalnya 6 sel ini mau saya hapus gambar garisnya, tinggal pilih border, design border, pilih saja yang no border.
jadi garisnya hilang, tapi sebenarnya kolomnya masih ada. Oke, itu ya, tinggal di blok, terus pilih yang borders, menu desain dari table tools ada borders, terus pilih yang no borders. Kalau teman-teman juga pengen mencoba, silahkan diklik borders. Ada banyak nih, misalnya sisi kirinya mau saya kasih warna atau saya munculkan gambar garisnya. Terus bagian yang kanan saja, yang lainnya tidak usah, teman-teman silahkan otak-atik. Atau misalnya garisnya terlalu kecil, mau dikasih lebih tebal lagi, silahkan klik di sini ya teman-teman, masih di menu borders, pilih yang ini, pilih jenis garis yang mana yang teman-teman mau, terus ukurannya teman-teman pilih, ada di sini, tinggal teman-teman garis saja sepanjang garis ini, terserah mau garis yang mana ya. Ini lagi misalnya, oke. Kalau mau hapus tinggal klik lagi yang border painter. Teman-teman juga bisa merubah ini, misalnya saya mau kasih warna selnya lagi gitu dengan warna yang berbeda, silahkan teman-teman coba di rumah. Tapi biasanya dalam tampilan skripsi memang jarang sekali ada tabelan seperti ini ya teman-teman. Ini hanya cuman contoh buat teman-teman supaya teman-teman bisa membuat tabel di rumah ya. Oke, jadi sampai di sini dulu materi dengan dasar Word. Semoga teman-teman sedikit paham. Kita akan lanjut lagi di video berikutnya. Oke, bagi yang suka dengan video ini jangan lupa subscribe, di like, dan share ya teman-teman. Terima kasih. Selamat belajar.